Tahu nggak? Kamu membunuh rakyat Indonesia. Ini langsung bangkrut seketika. Saya bisa bersaksi bahwa Pak Amran, Pak Menteri paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini. 1, 2, 3 ini pecat, ini dimutasi, ambil ujung timur dengan ujung barat. Tunggu, artinya gaji Anda nggak ambil? Kami yang ambil, baru serahkan ke yatim. Dia robek. Pak, ini sudahlah Pak, ikhlas saya dipecat, yang penting saya tidak dipenjara. Anak istriku gimana? Saya ini belum ada apa-apanya, Pak Andino ya, dibanding dengan pahlawan kita. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan seperti biasanya. Kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini. Nah, teman-teman, ini ada info menarik, tapi sebelum ke info menarik itu, aku mau ngajak kalian agak kilas balik ke belakang. Kalian ingat gak salah satu menteri yang pernah mecat pejabat di atas panggung? Ini nih, kalau agak lupa. Langsung pertanyaannya. Izin Pak Menteri. 1. Ini sebenarnya kerjanya Menteri Desa, tapi aku ambil alih karena kami tuan rumah, kami bawahnya Menteri Desa. Gimana? Ingin kami sampaikan terkait di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna Barat. Apa masalahnya langsung? Masalahnya adalah pertama keterbatasan kuota pupuk. Jadi ingin kami sampaikan bahwa satu petani itu Pak paling banyak mendapatkan 3 pupuk. Oke. Pak Dirut. Diam. Jangan. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Sudah copot deh. Copot. Ini perintah. Sudah copot. Cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot. Enggak, ini perintah. Enggak boleh ditawar. Udah selesai. Kemudian yang kedua Pak Menteri. Cukup. Udah, aku copot. Titik. Aku minta daerah nanti kepala desa dicek. Bapak kepala desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah, insya Allah manajernya dicopot. Enggak bisa ditawar. Oke, makasih. Ternyata juga pengennya ke desa. Begini, Pak. Apa? Kemarin ada perubahan. Pakai KTP kan tahu di tingkat kecamatan. Nah, kalau di tingkat desa mungkin BUMDes Bisa. Bisa BUMDes bisa. Oke, makasih ya. Ayo ada selfie, foto-foto. Tuh, ya, sudah ingat kan? Menteri Amran Sulaiman pernah mencat pejabat di atas panggung, yang itu membuat kita semuanya kayak, wah, ini nih namanya menteri itu harus kayak gini, tegas gitu ya. Ketika ada pejabat yang agak nyeleweng gitu, udah langsung pecat aja. Orang yang tidak bisa diajak kerjasama ya, untuk semakin orang yang tidak bisa atau orang menjadi pengganjal untuk membangun Indonesia, udah pecat aja gitu. Nah, kali ini ada kabar terbarunya dari Menteri Amran Sulaiman. Kenapa? Karena ada hal yang membuat kita terkagum-kagum lagi, teman-teman. Ini nih. Puncak. Panen puncak, tiba-tiba impor masuk. Itu nilainya 6 triliun. Kami langsung cek di Surabaya waktu itu. Kami ketemu Dirjen. Pak Dirjen, kenapa ada impor? Pak, biasanya begitu. Tahu nggak? Kamu membunuh rakyat Indonesia. Petani jagung kita, katakanlah 10 juta atau 20 juta petani, ini langsung bangkrut seketika. Karena harga 3.000 kita tetapkan 3.000, turun menjadi 1.000. Bisa bayangkan, kita kalkulasi kemarin, kerugian petani kita itu bisa 40 triliun. 40 triliun kerugian orang sulit, orang susah. Akhirnya aku kepanggil Dirjen, Pak, ini sesuai prosedur. Enggak. Lebih tinggi itu kemanusiaan. Lebih tinggi itu kesejahteraan. Ini siapa yang buat aturan? Aku tanda tangan sini, tak ganti. Hari Minggu aku ganti. Terus stop semua yang bawa jagung berapa kapal. Stop, nggak boleh bongkar. Berikutnya tidak boleh bongkar, balik. Kami telusuri, ini siapa? Kami ketemu orangnya. Dan ini satu rahasia juga, jangan bawa ajudan kalau menjalankan misi khusus. Itu yang bocorkan. Sopir jangan. Sopir, ajudan, sahabat jangan. Jalan sendiri. Kami jalan sendiri naik taksi. Ketemu yang impor. Aku tanya, View impor ya? Iya. Pak Menteri, Pak, iya Pak. Dengan siapa sendiri? Terus, kenapa impor? Padahal ini musim panen nih. Oh, Pak, ini karena izinnya sudah selesai, Bapak tidak bisa. Terus pastikan bagi-bagi. Apa
Pak Menteri mau? Iyalah, masa enggak? Masa enggak mau? Aku ini kan tim sukses. Mau juga dong. Bapak kan tegas kalau di medianya. Iya, itu di publik. Kalau kita berdua tidak ada yang tahu. Ya, bagianku ada nggak? Oh, ada, Pak. Ya, yuk. Terus terimanya di mana? Di Swiss atau Singapura? Oke, baik. Terus ini dirjen kan bahaya nih kalau dia kayak, oh sudah dapat Pak minggu lalu. Direktur, oh sudah dapat juga. Oke. Berarti saya nanti aku kirim siapa? Anak Pak. Wah, anak saya santri di Gontor. Nggak bisa. Masa santri pergi terima uang itu? Saya dikasih kalau 5 atau 10% waktu itu. Nggak masalah. Terus dapat berapa ini? Ini. Oke, kebongkar semua. Sudah. Aku melanggar sih. Aku rekam. Oke, aku pulang. Nanti ya aku kirim orang untuk terima jatah saya. Pulang, aku panggil sekjen. Pak Sekjen, sini. Apa? 1, 2, 3 ini. Ini pecat. Ini dimutasi. Ambil ujung timur dengan ujung barat. Yang dari barat pindahkan ke timur, yang dari timur pindahkan ke barat. Andaikan ya. Andaikan para pejabat-pejabat gitu yang sebelum-sebelumnya melakukan korupsi tuh kayak gini pemikirannya. Nggak ada ceritanya tuh korupsi-korupsi ya. Ini. Terus saya tidak parah, nggak apa-apa Pak. Kamu menyusul. Kamu nanti menyusul. Saya berhentikan. Oh kalau begitu aku paraf aja Pak. Nah, paraf. Udah paraf, pulang. Keberatan. Yang mutasi ini yang sering demo di sini. Pejabat. Komandannya. Datang, masuk, singkat cerita. Kenapa? Pak, aku kok tiba-tiba diberhentikan? Aku berhentikan dia. Berhentikan. Ini tidak benar, ini arogan ini. Oh iya, terus mau diangkat kembali? Iya, aku angkat lagi. Tanda tangan. Nih ya, ini perpisahan kita. Jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Ya, makasih ya. Kasih. Maksudnya, dengar. Kamu sudah ambil uang 25 juta. Minggu depan kamu mau terima 1 miliar. Ya. Termasuk bosmu dan kamu gengmu semua. Maksudnya Pak, dengar. Suaranya orang yang beri kamu uang. Pak, dia robek. Pak, ini sudahlah Pak. Ikhlas saya dipecat. Yang penting saya tidak dipenjara. Anak istriku gimana? Oke, makasih. Ikhlas ya. Beritahu semua yang saya berhentikan dan saya mutasi. Kamu bicara, saya kirim ke dunia lain. Saya berhentikan 1 kantor. Dirjen, Sesdit, direktur habis. 2 kali saya berhentikan 1 kantor. Habis, tidak ada komandannya. Wah, seneng banget nih menteri yang ada di pemerintahnya Pak Prabowo seperti ini. Ya pasti aku berharapnya semua menteri akan seperti ini ya, berhasil membongkar korupsi-korupsi yang ada di dalamnya gitu loh. Karena hal-hal semacam ini yang tidak semua bisa aku yakin ya. Karena sebelum-sebelumnya malah ada menteri gitu yang terlibat kasus korupsi yang pasti itu sangat memalukan sekali gitu ya. Nah, tapi ngomongin soal Menteri Amran Sulaiman dengan gebrakannya seperti ini, wajar aja kalau beliau jadi menteri yang disayang oleh Pak Prabowo Subianto. Hal ini soalnya pernah diceritakan sama adiknya Pak Prabowo, Pak Hashim. Terang-terangan Pak Hashim mengatakan kalau Pak Amran Sulaiman itu salah satu menteri yang paling disayang oleh Pak Prabowo Subianto. Lihat tadi Pak Amran ya. Saya bisa bersaksi bahwa Pak Amran, Pak Menteri paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini. Paling disayangi. Dan akan lebih banyak disayangi nanti kalau kita jadi pengekspor pangan Pak Amran. Saya bisa katakan. Luar biasa. Ini program luar biasa. Kita dengan teknologi. Kan sudah dengar sendiri apa yang dikatakan oleh adik dari Pak Prabowo Subianto kalau Pak Amran Sulaiman ini salah satu menteri yang disayang oleh Pak Prabowo Subianto. Ya wajar aja, gebrakannya kayak gitu loh, membongkar korupsi. Bayangin, padahal kan kita sudah tahu juga gitu, di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto dari awal Pak Prabowo sudah menekankan kalau Pak Prabowo ingin memberantas koruptor, suap ya semuanya gitu yang ada di Indonesia, mengganggu Indonesia selama ini merepotkan sekali gitu ya. Dan salah satu upayanya ya lewat menterinya kayak gini. Bahkan dari awal juga Pak Prabowo di sidang kabinet pertama
itu Pak Prabowo sudah memberi mandat juga kepada para menterinya, boleh kepada para menterinya kalau mau memecat pejabat yang tidak satu jalan gitu ya dengan pemerintahnya Pak Prabowo Subianto, menjadi pengganjal, itu boleh pecat aja gitu. Karena masih banyak tuh di luar sana yang mau bekerja untuk membangun Indonesia. Jadi yang susah-susah ya udah ditinggal aja. Menteri itu gajinya atau penghasilannya berapa ya? 19 juta. Tapi tunjangan-tunjangan lain-lain Ada tukin, kalau tidak salah 80-an kalau tidak salah. kalau tidak salah berarti Anda nggak hitung benar apa yang Anda terima ya? Alhamdulillah, aku serahkan ke ada teman-teman di sini yatim, orang pertanian yang sudah meninggal bapaknya, ibunya. Tunggu, artinya gaji Anda nggak ambil? Kami ambil, baru serahkan ke yatim. Saya dengar Anda juga pernah dibujuk sampai 1 triliun lebih itu ya? Suap-suap atau hasil keuntungan atau hasil apapun lah itu. Pernah hasil keuntungan, saya jangan, gak boleh. Selama berhubungan dengan tempat ini, insya Allah, dan bukan hasil keringat, enggak. Insya Allah kami, jangankan itu, perusahaan yang racun tikus tadi, aku tutup. Hah? Perusahaan racun tikus aku tutup. Padahal Anda jadi orang kaya gara-gara racun tikus itu kan? Bukan kaya, hidup cukup. Anda Jadi- ini menghindar untuk dibilang kaya, oke lah. Nah. Berapa kekayaan Anda sebenarnya sampai Anda kok nggak enak hati menyebut Anda orang kaya? Cukuplah untuk hidup, keluarga, anak, sudah cukup. Tapi Anda naik jet saya dengar ya, jet pribadi. Ya, untuk memperlancar ke aktivitas kita. Lalu bahan bakarnya negara yang tanggung. Enggak boleh. Siapa yang tanggung? Kami yang tanggung semua biaya operasional. Enggak boleh. Itu artinya miliaran loh Pak Amran. Saya ini belum ada apa-apanya, Pak Andino ya. Dibanding dengan pahlawan kita. Pahlawan kita nyawanya diserahkan untuk merah putih. Aku ini sangat kecil dibanding mereka-mereka. Jadi Anda nggak reimburse itu bahan bakar Anda pakai dan Enggak, Anda bayar enggak. sendiri. Enggak, itu masih kecil. Saya belum berbuat banyak untuk Republik ini. Bayangkan, pahlawan kita yang gugur di medan perang, tidak ada gaji, tidak ada fasilitas, tidak diberikan tempat seperti ini. Dia perang di hutan, nyawanya dia sumbangkan negara. Anak istrinya menangis karena kehilangan ayah untuk merah putih. Dan tidak ada pikiran bahwa pamrih apa yang harus aku dapat. Masa kami yang pelanjut, apalagi ayah kami prajurit, Pangkat terakhir apa itu? sersa mayor, Jadi Babinsa ya? Jababinsa, tempur di Timur-Timur, di Irian Barat, untuk bela merah putih. Nyawa ini tidak bisa dinilai dengan rupiah. Dengan rupiah. Masa dengan hartanya aja nggak mau berbuat untuk negara. Nah, kalau tadi kita dibuat terkagum-kagum karena Bung Amran ini berhasil membongkar korupsi yang terjadi gitu, sekarang kita dibuat terkagum-kagum lagi karena Bung Amran selama ini ternyata memberikan gajinya kepada anak yatim. Benar, gajinya diterima tapi diberikan kepada anak yatim. Gak heran sih kalau waktu itu Pak Prabowo Subianto memang mengatakan kalau ada beberapa menterinya Pak Joko Widodo ini yang hebat-hebat, pada akhirnya Pak Prabowo Subianto memutuskan untuk menariknya kembali untuk dijadikan menterinya Pak Prabowo Subianto karena Bung Amran ini di eranya Pak Joko Widodo juga menjadi menterinya meskipun sempat diganti gitu ya, tapi kan kemudian dilantik kembali dan dilanjutkanlah di eranya Pak Prabowo Subianto ya karena kinerjanya sebegitu bagusnya gitu loh, wajar aja. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tuh, ini nih. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu.
Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden ke-7 Joko Widodo sebanyak 2 kali dalam momen sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Komplek Istana Negara Jakarta. Prabowo mengatakan merasa terbantu dengan berbagai langkah yang diambil oleh jajaran kabinetnya di akhir 2024 ini. Lantaran sebelumnya telah didukung oleh Jokowi melewati berbagai tantangan. Prabowo juga mengatakan pemerintah Indonesia mampu mengatasi persoalan fenomena El Nino, La Nina, dan ketegangan geopolitik global. Presiden Prabowo juga mengatakan masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan jika terjadi krisis. Presiden Joko Widodo sebelumnya kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Nah, ini statementnya Pak Prabowo Subianto yang merasa kagum dengan Pak Joko Widodo gitu atas pemilihannya menteri yang dirasa luar biasa sampai Pak Prabowo Subianto menarik kembali beberapa menterinya Pak Jokowi untuk dijadikan menteri di eranya Pak Prabowo Subianto. Dan memang terbukti ya, meskipun ini masih awal, sudah banyak sekali gebrakan. Tidak cuma Bung Amran, sebelumnya juga ada para menterinya Pak Prabowo Subianto yang kayak lomba untuk mencari prestasi gitu ya. Karena apa ya, kayak banyaklah gebrakan yang sudah ada kita lihat gitu nyata sekali di awal kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto. Tapi sayangnya teman-teman, meskipun di balik Pak Prabowo Subianto yang memilih beberapa menteri di eranya Pak Joko Widodo, ada nih pandangan-pandangan negatif dari orang-orang. Pastinya kalian udah tahu lah ya, kalau ada orang yang menilai terpilihnya beberapa menterinya Pak Jokowi di eranya Pak Prabowo ini, katanya orang-orang tuh, ini salah satu bentuk cawe-cawenya Pak Joko Widodo, ini Pak Prabowo masih tunduk sama Pak Jokowi dan lain sebagainya seperti itu loh. Aneh banget lah pokoknya. Padahal kalau secara logika dipikir ya, Pak Prabowo ini kan melanjutkan dari Pak Jokowi kemarin. Justru akan lebih aneh ketika Pak Prabowo Subianto yang berkelanjutan ini mengganti semua menteri di eranya Pak Joko Widodo. Ini malah lebih aneh lagi kayak gitu loh. Karena kan keberlanjutan. Padahal ini sudah masuk akal loh, menteri yang bagus. Dari keberlanjutan, kemudian Pak Prabowo menarik kembali menteri-menteri Pak Jokowi yang dirasa bagus sama Pak Prabowo Subianto untuk terus membangun Indonesia. Ini baru masuk akal kalau kayak gitu, iya kan? Menterinya Pak Prabowo ini yang menurutku ini gebrakannya banyak sekali ya di awal kepemimpinannya. Salah satu hal yang menurutku jadi efek di balik luar biasanya menteri di eranya Pak Prabowo ini adalah dari adanya retreat kabinet. Karena ini menjadi pembeda dari sebelum-sebelumnya nih. Di masih awal, para menterinya Pak Prabowo ini sudah dibekali, bahkan sampai ada pembekalan di Akmil Magelang. Yang paling berkesan di sini banyak hal dari kita sarapan pagi bersama-sama. Setelah itu kita mendapatkan arahan bersama-sama, terus kita juga melakukan aktivitas olahraga bersama-sama, semua kita lakukan bersama-sama. Dan juga kita diajarin PBB, baris berbaris untuk yang dasarnya. Dan di sini juga kita bisa melihat sisi humanisme yang Pak Prabowo tuh luar biasa sekali gitu. Aura beliau saat memimpin, beliau tegas. Tapi saat ke kita di sini seperti anak-anaknya beliau juga bisa menjadi seorang bapak yang luar biasa, bisa menjadi sahabat yang luar biasa, dan kadang kita bisa ketawa sama beliau, kita juga bisa mendengarkan arahan serius dari beliau juga. Kurang tidur, tapi semangat nggak kurang-kurang. Jadi kita jadwalnya ketat sekali dari pagi sampai malam, giat terus.
kompak terasa sekali ya, karena dari pagi sampai malam sama-sama dan giatnya itu giat kolektif, baik dalam ruangan untuk penambahan pengetahuan dan juga pendalaman terhadap isu-isu yang tentu menjadi tantangan di negara ini, tapi juga yang fisik itu juga sangat membentuk kekompakan gitu. Beliau selalu bilang, Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa super team itu penting untuk keberhasilan. Jadi saya rasa dan ditunjukkan langsung bahwa kekompakan itu seperti ini. Pucuk pimpinan tertinggi, Pak Presiden sendiri juga ikut baris berbaris, makan semua sama jamnya, sehingga beliau ingin menunjukkan rasanya, mudah-mudahan yang akan saya terapkan di kementerian saya nanti, bahwa pemimpin akan sama-sama. Jadi kita hadapi segala tantangan sama-sama, tapi anak buah juga harus ikut sama-sama, harus disiplin, supaya kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan di kementerian kita masing-masing. Gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.